Jadi James tuh dulu biasanya kan inverted kan, biasanya si Malo Gusto tuh inverted. Tapi kalau sekarang nggak, sekarang James yang lebih fokus. Jadi sebenarnya 3 back, kalau nyerang tuh bisa 3 back. Tapi begitu bertahan, dia bisa jadi Fredo Neto tuh LWB, si Gusto tuh RWB. Jamesnya lebih inverted kalau misalkan lagi nyerang gitu. Tapi bagus ya begitu defend. Jadi yang main ke Farad ya, yang bagian kiri kan ke Farad Sila. Jadi yang cover tuh ada 2, ada bisa James, bisa Gusto. Jadi begitu Gusto yang masuk, James langsung ke kanan. Yang ngebedain itu sih, tapi menurut gue antara Chelsea sama PSG, dua-duanya tuh nyerang dari kanan. Tapi yang ngebedain adalah Kvaratskhelia itu nggak track back. Nah, Meanwhile Pedro Neto itu mau turun. marking turun. Bener. Sebenarnya kemarin kuncinya menurut gue ya, kunci posisinya tuh di Cucurella sama Malo Gusto. Menurut gue kuncinya di situ sih kemarin. Cucurella lucu banget lagi ditanya. Dijambak lagi. Enggak, tapi maksudnya Tapi emang itu intrusive thought aja sih kayaknya. Iya. Lebih ke ini sih menurut gua, kayak emang orangnya minta dijambak mungkin tingkahnya ya kan. Iya nggak sih, maksud gua masalahnya nggak sekali nih dia dijambak orang. Iya nggak sih, lo inget nggak sih tingkah dia waktu habis menang Euro yang dia nyanyi halal. Iya kan. Cucu ya gitu ya. Iya, maksudnya emang minta dijambak. Jadi James tuh dulu biasanya kan inverted kan, biasanya si Malo Gusto tuh inverted. Tapi kalau sekarang nggak, sekarang James yang lebih fokus. Jadi sebenarnya 3 back, kalau nyerang tuh bisa 3 back. Tapi begitu bertahan, dia bisa jadi Fredo Neto tuh LWB, si Gusto tuh RWB. Jamesnya lebih inverted kalau misalkan lagi nyerang gitu. Tapi bagus ya begitu defend. Jadi yang main ke Farad ya, yang bagian kiri kan ke Farad Sila. Jadi yang cover tuh ada 2, ada bisa James, bisa Gusto. Jadi begitu Gusto yang masuk, James langsung ke kanan. Yang ngebedain itu sih, tapi menurut gue antara Chelsea sama PSG, dua-duanya tuh nyerang dari kanan. Tapi yang ngebedain adalah Kvaratskhelia itu nggak track back. Nah, Meanwhile Pedro Neto itu mau turun. marking turun. Bener. Sebenarnya kemarin kuncinya menurut gue ya, kunci posisinya tuh di Cucurella sama Malo Gusto. Menurut gue kuncinya di situ sih kemarin. Cucurella lucu banget lagi ditanya. Dijambak lagi. Enggak, tapi maksudnya Tapi emang itu intrusive thought aja sih kayaknya. Iya. Lebih ke ini sih menurut gua, kayak emang orangnya minta dijambak mungkin tingkahnya ya kan. Iya nggak sih, maksud gua masalahnya nggak sekali nih dia dijambak orang. Iya nggak sih, lo inget nggak sih tingkah dia waktu habis menang Euro yang dia nyanyi halal. Iya kan. Cucu ya gitu ya. Iya, maksudnya emang minta dijambak. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Welcome back to TNT Voice Podcast. Hadir bersama saya Budi Putra, dan di sini ada Giri, Hai. ada John, dan ada Mister yang lu udah hilang berapa bulan? Baru sebulan gua. Kenapa baru muncul ketika Chelsea jadi tim terbaik dunia? Itu Yang gue alasannya dulu, kenapa ngilang dulu. Ini anjing juga nih anjing. Oke main. Ini kita ceritain ya kenapa dia ngilang. Nah, anggap aja udah cerita, nah udah selesai. Astagfirullahaladzim. Chelsea gini nih. Iya kan? Iya. Enggak, gue tuh datang gue mau ngejelasin biar lu nggak cuma hoki apa segala macam. Kan pasti kalau nggak ada gue ntar bahasanya gitu, nggak detail gitu loh. Lo mau tabayun? Tabayun kenapa ini hilang? History makers bro. History maker. Itu Valid. the best club in England. In the world lah. Emang juara apa kemarin? Juara dunia. Gila lu. Jadi sekarang di Inggris yang punya piala emas sudah bukan Arsenal doang ya? Ya emas Arsenal lo, masnya juga tahun kapan sih? Tapi gue bingung deh sama terms Chelsea bilang kita yang pertama gitu kan. World Cup belum Format baru juga. Format baru. di format baru ini. Pialanya juga beda ya? Piala beda. Beda. Kalau dulu tuh jadi tiap tahun. Ini gue kasih knowledge football ya. Ya asik. Jadi kalau dulu tuh tiap tahun, tapi tiap tahun tuh jadi misalkan juara Liga Champion, tapi juara Liga Champion tuh bisa langsung masuk semifinal. Soalnya salah ya, udah soalnya salah. Enggak, tapi intinya setahu gue emang dulu tiap tahun gitu. Jadi, tapi sekarang yang dibikin formatnya. negara lain itu lewat kualifikasi dulu. Ya. Nanti nggak langsung semifinal lagi.
Finalis tau gue. Enggak, semifinal apa quarter malah lupa gue. Tapi intinya tiap tahun ada juara, kalau khususnya juara Liga Champions tuh langsung masuk ke semifinal. Makanya ketemunya biasanya final langsung sama Corinthians sama Palmeiras yang gitu-gitu. Chelsea pernah kalah. Pernah kalah sama Corinthians kalau nggak salah. Tapi 2012. Tapi gue seneng sih, maksudnya Chelsea yang menang gitu ya. Jadi kayak PSG nih nggak undisputed gitu loh season ini. Walau gue agak berharap juga sebenarnya PSG sekalian deh undisputed, tapi kayak jadi laga anti klimaks gitu nggak sih? Itu dia. 3-0 lagi. Karena PSG yang lagi di atas angin, semua orang kalah kabut nanganin pressingnya dia. Tapi tiba-tiba Maresca gol gimana coba Gi? Apa peran Malo Gusto, Pedro Neto dan Reece James. Kemarin, Nah gue seneng tuh sebenarnya Maresca tuh kayak tiap pertandingan tuh bisa bisa menyesuaikan nama musuhnya gitu. Nah kalau pemain PSG tuh sebenarnya udah pernah juga formasinya kayak gitu tuh. Terutama dia biasanya kalau yang lawan tim-tim yang main sayap tuh biasanya dia kalau misalkan gitu formasi kayak gitu. Jadi James tuh dulu biasanya kan inverted kan. Biasanya si Malo Gusto tuh inverted. Tapi kalau sekarang nggak, sekarang James yang lebih fokus. Jadi sebenarnya 3 back. Kalau nyerang tuh bisa 3 back. Tapi begitu bertahan dia bisa jadi Pedro Neto tuh LWB, si Gusto tuh RWB. Jamesnya lebih inverted kalau misalkan lagi nyerang gitu. Tapi bagus ya begitu defend. Jadi yang main ke Farad ya, yang bagian kiri kan ke Farad Sila. Jadi yang cover tuh ada 2, ada bisa James, bisa Gusto. Jadi begitu Gusto yang masuk, James langsung ke kanan. yang ngebedain itu sih tapi menurut gue antara Chelsea sama PSG, dua-duanya tuh nyerang dari kanan. Tapi yang ngebedain adalah Kvaratskhelia itu nggak track back. Nah, Meanwhile Pedro Neto itu mau turun. marking turun. Bener. Sebenarnya kemarin kuncinya menurut gue ya, kunci posisinya tuh di Cucurella sama Malo Gusto. Menurut gue kuncinya di situ sih kemarin. Cucurella lucu banget lagi Dijambak lagi. Enggak, tapi maksudnya Tapi emang itu intrusive thought aja sih kayaknya. Iya. Lebih ke ini sih menurut gua kayak emang orangnya minta dijambak mungkin tingkahnya ya kan. Iya nggak sih, maksud gua masalahnya nggak sekali nih dia dijambak orang. Iya nggak sih, lo inget nggak sih tingkah dia waktu habis menang Euro yang dia nyanyi hal, iya kan? Cucu ya yang gitu ya. Iya, maksudnya emang minta dijambak. Menurut lo pemain yang emang minta dijambak selain Cucurella siapa? Matteo Guendouzi. Karena rambutnya aja. Karena rambutnya. Haryono. Haryo. Minta dijambak. Minta dijambak di Jack. Kalau lo kan pemain Enggak sih, Joey Barton sih minta dijambak. mulutnya jujur iya sih rese. Jujur nonton pasti Joey Barton. Joey Barton masih. Emang lu nonton Joey Barton? Kan Oh iya City benar. juara gara-gara Joey Barton kartu merah. Balita itu lu ya? Ya segitunya. Kalau bangga jadi tua. Lu kuliah di Balita. Udah punya anak 1 kayaknya. Iya terus. Jadi lo siapa yang paling lo kayaknya orang yang minta dijambak nih? Gavi. Wah iya sih. Iya sih, panggil sih. Ngalamin. Gavi sih parah sih. Masa gimana? Kalau Amin tuh masih walk the talk gitu at least. Kalau Gavi tuh Yap udah titik. mainnya juga gitu ya Ger. Ya udah. Mainnya tuh kayak main Liga Tarkam tau gak sih? Dia bukan sempat dapat Copa ya? Dapat Kopa Ji Samsu kan? Enggak, kok bisa pemain gitu dapat Copa? Jadi kan. Ya, Tapi kan? itu jujur minta dijambak sih Gavi sih. Bukan minta dijambak lagi sih kayaknya. Minta dicidrain langsung sih kayaknya. Kayak gitu. Kalau ketemu modelan Gattuso gitu udah Roy kelar Keane sih. kelar sih. Kelar Gattuso, Roy Keane. Cuma ada satu lagi yang too much talk sih di pertandingan kemarin. Enrique. Bukan. Siapa? Saat itu juga, tapi satu orang yang seharusnya habis ngasih piala. Oh iya. Oh. Itu minta dijambak juga sih Itu emang. Dan gue mau nanya perspektif fans Chelsea nih, kayak bayangin nih, lu kan sebagai fansnya gitu, pas ngeliat nih tim lu mau ngangkat piala, seorang presidennya tuh masih di situ gitu. Sama-sama US lagi ya? Iya. Ya kayak Prabowo sama Erick Thohir aja. Goblok. Tapi masuk maksudnya masuk nih. Iya, pilihan presiden aja. Enggak, Trump tuh kan emang nggak tahu bola kan, makanya lu lihat waktu He knows ball, man. ya tapi maksudnya nggak segitunya tau nggak lu? Mungkin dia ngerasa trofi itu nggak yang ada celebration diangkat gitu, dia cuma ngasih doang mungkin. Tapi emang mau itu aja kali ya, mau
ini sih apa namanya NPD NPD. NPD. Itu iya. Dia NPD sih. Cuman di olahraga Amerika lain ada nggak sih presiden ngasih piala? Ada. Nggak ada ya kalau Cuma di itu doang ya, kayak si Adam Nggak Silver tahu, gitu. gue nggak tahu sih. Kan Adam Silver pun cuma ngasih ring NBA doang di musim depannya. Adam Silver siapa? NBA. Komisioner NBA. Oh. Bukan presiden. Ya tapi kan ini kita bilang Trump, maksudnya nggak ikut Apple. Ya, menurut gue tuh- presiden negara. menurut gue statement politik dalam sepak bola juga sih. Anjay, apa sih lo ngomong Apa sih? statement Anjay. politik dalam sepak bola? Enggak, maksud gua sebelumnya nggak pernah ada match day FIFA yang emang langsung presidennya ada turun tangan gitu loh. Prabowo. Ya itu kan presiden, gue bilang makanya kayak Prabowo sama Erick Thohir. Kan statement politik Indonesia kan sepak bola. Balik kayaknya. Di saat Tapi- final ke World Cup ada Coldplay, di Piala Presiden ada ini. Betul. Tapi gitu ya statement politik apa gimana tadi? Statement politik. Jadi kayak menurut gua memang didukung aja FIFA tuh. Siapa presiden FIFA? Gianni Gianni Infantino. Infantino. Iya. Tapi yang lucu, Gianni Infantino itu ngasih medali champion ke Prabowo. Kasih ini. Ke Donald. Ke Jokowi. Ngapain ya? Buat apa? Iya itu. Apa Bud? Kita bahas apa lagi? Tadi balik ke yang poin tadi, Luis Enrique, kampung. Tarka. Dia kenapa ya? Ada ini nggak sih Nggak, dia- di preskon dia menjelaskan gitu dia kenapa gitu. On his defense, dia mencoba melerai antara Donnarumma sama Joao Pedro. Emang Donnarumma sama Joao Pedro kenapa? Wow. Panas. Nggak, Brazil Joao. Apa? Dia Brazil. Brazil. Ya sama kan Portugis. Pak, Portugis J-nya dibaca. Masa? Jose. Oh gitu. Oke deh. Joao Pedro gimana? Enggak dia panas kenapa? Dia ribut sama Donnarumma. Full time kan? Abis full time. Terus? Abis full time, ya kayaknya tipikal Brazilian aja nggak sih? Ada ngomong-ngomong dikit, Donnarumma mungkin nggak terima. Pertama kali dibantai musim ini kan 3-0, kapan lagi ngeliat PSG? Donnarumma menurut gue frustasi aja sih. Maksud gue kayak kalau nonton match-nya emang PSG tuh kayak gampang kepancing banget. Terutama waktu Delap masuk, Delap mancing, dia Nuno Mendes apa Donnarumma tuh udah marah dari situ. Terus Vitinha, maksudnya yang biasanya nggak kayak gitu, mungkin menurut gue frustasi aja. Ya baru dapat lawan susah kali. Jadi tim dari UECL itu emang levelnya tuh jauh di atas tim UCL gitu. Enggak, emang Chelsea-nya jago. Tapi itu suatu hal yang gue bisa katakan tentang Chelsea sih. Underdog Chelsea is the scariest version of Chelsea. 2012 Barca. Lagi prime, Barca lagi prime. Prime Barca. Iya. 2021 Prime City. Sama ya tahun ini. Prime PSG. 2012 Barca tuh kalau nggak salah habis sextuple ya, semusim setelah sextuple kalau nggak salah deh. Musim setelah sextuple. Iya kan? Dia terus Chelsea menang. Abis itu City juga habis bukan 2021 waktu habis Premier League. Tapi pokoknya lagi prime-prime lah. Mereka Centurion tuh 20 atau 18 sih? 80. Itu tuh musim terakhir Aguero, ingat gue 2021 tuh musim terakhir Aguero kalau nggak salah pas lawan Chelsea. Soalnya Aguero main menit akhir lah, baru dimasukin. Pokoknya lagi prime City, prime-nya Barca, prime City, sama prime siapa lagi? Madrid waktu itu. Madrid waktu itu, Bayern pun. Bayern, apalagi Bayern waktu itu pas banget lagi finalnya lagi di Munich, terus Chelsea lawan Munchen. Lagi prime. Nah setelah Chelsea musim kemudian Bayern yang juara. Yang juara. Iya, betul. Tapi kalau di match kemarin satu hal yang gue lihat tuh kayak golnya Palmer ya terutama. Gue ngeliat kok Donnarumma nggak bisa sih nepis kayak gitu. Bukan gol sulit buat tepis gitu loh. Tendangannya nggak kencang. Terus di bawah juga. Pojok banget tapi itu. Iya, placementnya bagus. Tapi kan ketebak, maksud gua bukan sesuatu yang kayak anjir kok dia nendang ke situ lagi. Dia motong dari kanan, pindah kiri. Udah pasti. Atau Tembaknya mungkin ke tiang 2. Yang pertama itu kan siapa? Nuno Mendes itu kan kelepasan kan. Kelepasan, Joao Pedro nge-shooting di blok. Enggak, Gusto kelepasan, Gusto syuting ke blok, Gusto passing ke Palmer. Oh iya benar. Nah mungkin dari apa namanya? One set of play-nya itu Donnarumma-nya pun juga nggak expect, nggak siap tiba-tiba ada Palmer di situ. Kalau yang kedua mungkin justru dianya udah agak kena mental.
Tapi sorry, secara positioning goalkeeper sih menurut gue udah benar sih Donnarumma. Makanya maksud gue dia, apalagi kita tahu ya Donnarumma nih kalibernya gitu kan, kita nggak bicara kiper yang modern apa ini shot stopping nih gitu loh, maksud gue itu bukan tendangan yang menurut gue ya sih, bukan yang spektakuler kayak lo kalau top bin gitu atau lo kenceng sekalian, maksud gue ini kayak ya udah gitu, kok bisa gitu. Tapi justru menurut gua karena Donnarumma gede mungkin bola bawah akan lebih susah. Soalnya waktu peluangnya Delap, yang Delap baru masuk dia nyiptain peluang tuh, itu tuh pojok banget tapi bola lambung itu tuh tipis banget ketemu sama Donnarumma. Cuma waktu lawan Arsenal lagi, itu 3 shot di stop sama dia itu bola bawah semua. Karena tuh kencang banget, Martinelli placement, Trossard pun gitu. Berarti kayak apa nggak tahu, ada faktor X kan? Faktornya pemain Arsenal beda kelas sama pemain Chelsea. Oh gitu ada. Oke. Iya, gua ya nggak apa-apa. Terbaik dia, gua nggak mau berbicara banyak. Atau mungkin faktor capek. Bisa Itu mungkin juga sih. Apakah PSG sebenarnya atau fatigue juga? iya ditambah apa namanya ekspektasinya udah iya nggak sih through the roof, terus ini final penentuannya kan selalu gitu nggak? Sementara kemarin di UCL final kan dia kayak bukan quote on quote ya, walau secara perform sepanjang UCL dia bagus, tapi yang quote on quote siapa yang mikir dia bisa sampai final? PSG gitu kan. Jadi pas di final ya sama aja, nggak jadi PSG lain. Nah sementara di sini momennya kayak semua orang udah expect PSG bakal bom nih gitu loh. Ya, dan ya benar juga, dan bukan sextuple malah 7. Iya. Iya. Yang 7. Iya, kan finalis yang Super Cup belum, yang lawan Spurs. Oh sama Intercontinental ya? Iya, sama Inter Baru juga lagi. belum. Intercontinental tahun depan. Sama mungkin ya fatigue juga ada sih, karena kan secara jalurnya PSG jauh lebih susah dibanding. Wah, itu benar banget lagi sebenarnya. Kalau itu ya benar, kalau itu ya benar. Tapi menurut gua jadi keinget waktu final champion Chelsea City. Jadi di tunnel camp-nya gitu, itu kelihatan jadi sebelum pertandingan pemain Chelsea itu udah siap semua, maksudnya kayak serius banget gitu, fokus. Sedangkan Man City itu ada yang senderan di dinding, ada yang gitu-gitu. Jadi maksud gua memang selalu kayak gitu, pressure beda. Chelsea itu selalu nothing tulus menurut gua di final gitu. Selalu kayak nggak ada beban apa, sedangkan PSG udah tahu semua ngedukung dia, mungkin jadinya beban juga mungkin. Kelihatan nggak santai banget. Palmernya masih cengar-cengir aja main sambil, maksudnya kayak Nggak, kalau itu emang power aja sih rada-rada. iya sih. Sense of fun main bolanya hilang juga kan ini. Beda banget. Di final Eropa. PSG, Selain Chelsea. Pernah lawan MU. Aduh, itu juga Terry kepleset. dari kepleset ya. Lawan MU terus Yang Barca disgrace, oh itu kan final. Itu semi. Drogba. Tapi klub World Cup kemarin yang paling ini tuh masalah ini ya, masalah Scheduling. selain scheduling ini coy panas. Oh iya. iya. Gila kan banyak banget kan yang komplain. Iya kan emang lagi heatwave season kan di Amerika sebenarnya. Tolol aja menurut gua, kayak satu lo udah ini waktu pemain libur dipaksa main di temperatur yang kayak gitu, yang buat kita orang nih mungkin biasa aja ya main tempat kayak gitu karena temperatur sini mungkin tipis-tipis gitu kan. Tapi buat mereka yang biasa main di Eropa kan udah banyak kan komplainnya. Maksud gua sampai yang apa? Dibilang pada kakinya pada sakit-sakit. Iya, pada. Cuma yang lucu itu kan lagi heatwave. Tapi pertandingan waktu Chelsea Benfica ya itu thunderstorm. Iya. Emang iya? Iya, Sempet makanya diberhentiin. sekali Makanya sempat diberhentiin. Berhentiin 2 jam. 2 jam. Hampir 5 jam nggak sih? Enggak, 2 jam, 2 jam. match-nya itu. Oh, total match 5 jam. Total match hampir 5 jam. Oh itu yang makanya komplain si siapa namanya? Maresca. Ini kalau banget pertandingan bisa ditunda selama ini. This is not football dia bilang. Tapi bukannya bagus ya, maksudnya dari dulu kan Amerika nggak terlalu melek bola ya. Iya. Dengan maksudnya itu statement politiknya mungkin di situ sih menurut gua, kayak ya Amerika udah terbuka itu sama bola gitu. Jadi mungkin bisa pasarnya bisa makin luas lagi nggak sih? Sama mungkin ini ya sebenarnya pilot project untuk World Cup tahun depan, gimana mereka bisa memanage lebih baik karena komplainnya banyak banget, selain walaupun diakhiri dengan penonton terhibur ya. Semakin ke akhir turnamen stadion makin diisi. Cuman ya itu pertama scheduling, terus kedua kemarin di final lagi-lagi telat gara-gara Halftime show dan American Yeah. Show itu Coldplay dah, terus openingnya juga telat 8 menit. Cuma ya mungkin emang ini dia pelajaran awal dulu kali untuk tahun depan. Ya menurut gue ya Amerika aja, udah Amerika kan selalu gitu selalu bikin show gitu. Biasanya kan final ya cuma sekedar final gitu. Tapi lo pernah nggak ngeliat wording pemilik klubnya turun, dua-duanya turun? Nggak ada, anjir, nggak pernah ada.
Tapi buat apa juga? Ya maksudnya itu dia, maksud gue ini beneran kayak ya lumayan janggal, tapi menurut gue pasti ada Ada hikmah. hikmah, Ya, habis ada terus. ada wow, itu lu hilang. Gue saya ada Todd Boehly, Hmm. di situ ada Nasser, ada Presiden FIFA. Mati lampu, yes sayang. Nggak usah. Terus Nggak, cuma ngeliat tim Chelsea yang sekarang gitu. Hmm. Kan lo udah punya Liam Delap, punya Joao Pedro, punya Jackson. main nggak sih kemarin Jackson? Enggak lah. Enggak, sekali yang turnamen nggak main. Tapi Jackson masih ada kan pertama kan? Hah? Main. Sekali Oh kan kartu iya, merah kan. bener. Apa sih? Oh enggak, sebelumnya main, sebelumnya main terus. Main terus kan, tapi kartu merah. Iya, iya. Main sama dia pas ribut jijik banget sih, buka baju kayak jagoan gitu anjing. Emang iya? Iya pas full time ikut-ikutan ribut, katro udah pokoknya. Kan muka Emang kampung dari sana. Dia emang norak. Emang kampung. Dengan loadednya tim Chelsea seperti musim lalu, nah musim depan menurut lo Maresca akan memperlakukan taktik kayak musim lalu, kayak bikin tim ABC, atau akan ada yang dibuang? Menurut gua, nah gua tuh sukanya Maresca tuh selalu ngambil pemain yang adaptif aja sih. Maksud gua yang bisa adaptasi sama strategi gitu. Yang diambil yang selalu kayak gitu. Lu sebenarnya itu udah cukup tuh Delap sama Joao Pedro tuh udah cukup kan? Joao Pedro. Tapi ya Jackson sih menurut gua akan dilepas sih musim ini. Tapi 100 juta. Iya. 100 juta? Iya. Yang beli 100 juta. Belinya enggak. Kayaknya cepet. Cepet. Siapa yang mau beli? Lah itu Madueke ada yang mau beli 52 juta. Ih, goblok. Buat lapis lagi. Emang klub itu aneh banget harus Enggak, beli dari tapi- Chelsea tiap season. Ya itu dia, maksudnya kan pembuangan Chelsea kan soal ke sisi merah London. Tapi menurut gue itu dulu kan gue lumayan gedek lihat manajemen Chelsea. Ingat gak terakhir kita ngobrol tentang Chelsea lagi bobroknya lah waktu tahun 3 tahun yang lalu 2022-2023. Pokoknya yang sebulan cuma ngegolin satu, lu bayangin aja dalam satu match cuma ngegolin satu. Itu kan lagi transisi kan. Tapi maksud gue ternyata ada hasilnya juga strategi bisnisnya dia gitu. Menurut gua malah brilian sekarang. Iya kan? Kalau kata Gary nemu apa Ger? Nemu loophole di Transfer transfer. system. Iya. Transfer system. Apalagi dengan kontrak yang 10 tahun. Iya. Itu. Bener. Gokil sih menurut gue. Masih akan nambah pemain nggak tapi? Tolong sih kalau nambah. Menurut gue kiper kayaknya tetap ngambil. Kemarin katanya Donnarumma. Kita cek kiper Lu kiper udah ada 5 anjir. Petrovic udah dijual Petrovic ke Bournemouth. Terus si sisa tuh Slonina, Jorgensen, Robert Sanchez sama Panders. Sisa tuh 4. Tapi menurut gua pasti satu ada yang ke Strasbourg. Jadi kan Strasbourg kan masih satu kepemilikan kan. Kastia. Iya, masih satu kepemilikan. Nah, kemarin kan Petrovic tuh yang di Strasbourg. Sekarang Petrovic udah dibeli sama Bournemouth. Menurut gua sih antara Slonina sama Panders ada yang dipindahin ke sana. Dan menurut gua Sanchez kurang capable juga sih. Padahal- kipernya nggak ada yang alpha gitu ya. Iya. Nggak ada Tapi menurut gue match kemarin tuh unsung hero-nya Robert Sanchez. Iya benar. Kalau itu ya. Jarang-jarang gue ngeliat Robert Sanchez begitu. Dibilang jelek banget dari dulu juga enggak sih menurut gua. Cuman maksudnya untuk sekelas mau juara Liga Champion, mau sekelas top of the world sih kipernya nggak cukup Sanchez menurut gua. Adi Tani lah. Cuma gue masih agak bingung sih dengan ya mungkin menemukan loophole dengan kontrak 10 tahun dan lain-lain itu udah benernya. Cuma kenapa Chelsea beli banyak pemain tapi maksudnya kapabilitasnya tuh nggak ada yang sespektakuler itu sebenarnya. Beli banyak aja, beli banyak tapi nggak ada yang Investment nggak ada yang menurut gua. menonjol. Investment menurut gua. Tapi Karena berapa persen akan berhasil? gini menurut gua ya dengan kontrak panjang nih. Kalau jadi syukur, kalau enggak minimal dibeli di umur segitu sama pas dijual di umur lagi peak-peaknya itu harganya nggak akan beda jauh gitu. Madueke contoh. Contohnya Nanu Madueke gitu. Dia beli dari Feyenoord PSV. 25. Dia beli dari PSV 30 juta kalau nggak salah. Ya kan dibilang dia beli umur sekian, dijual sekian, tetap value-nya tetap naik pasti gitu. Iya. Dan yang gue lihat tentang Chelsea itu sebenarnya mirip-mirip Brighton. Scoutingnya tuh masih oke gitu. Maksudnya kayak kemarin nih dari Sporting beli Cuenda, one of the best right mids/right wingers di Liga Portugal musim kemarin. Incerannya MU, incerannya Amorim juga. Amorim mau banget, tapi dia mau ke Chelsea. Sama satu lagi CM-nya Sporting juga, pemain muda baru 18-19 juga bareng tuh satu package ke Chelsea. Nicholas Jackson abis satu musim bagus di Villarreal dibeli Chelsea. Liam Delap
satu-satunya goal scorernya Ipswich bareng Hutchinson. Inilah Pemainnya rising langsung star-nya. Maksudnya tuh jadi pembeliannya tuh bukan yang kayak siapa nih? Dia Kalau Brighton kan masih kayak lu pernah dengar nama Carlos Baleba, Adingra, Enciso kan enggak. Kalau ini kan masih yang kayak main di Eropa, main di satu musim bagus, dibeli Chelsea, nggak jadi ya udah bener kata Bang Nugi nggak jadi ya udah tinggal dijual lagi jadi syukur gitu. Iya, sebenarnya jangan lupa musim depan tuh ada 2 rising star South America tuh Chelsea, ada Henry Paes, Estevao sama Henry Paes. Itu Henry Paes tuh pemain termuda debut kalau nggak salah di Ekuador apa Kolombia dia? Iya, Ekuador atau Kolombia. Iya kalau nggak salah itu dia nomor 10 loh, dia baru 17 tahun tapi nomor 10 di sana. Tapi gue takut sih dengan Estevao. Wah, di World Cup spesial sih itu anak Umur berapa sih? 18, 19 kurang lebih. Tapi ya make sense sih menurut gua kalau dia Chelsea itu nerapin poinnya tadi ini kan, maksudnya dia nggak beli pemain yang star begitu kan, yang maksud gua kalau dia beli pemain yang star yang superstar mana mau di apa namanya dibikin kayak gitu, dibikin squadnya dibagi jadi 3 gitu, dia cuma bisa main di satu kompetisi ya kan, maksudnya pasti tabrakan sama kontrak format gitu. Tapi anyway Caicedo tuh main di semua ya. Main semua. Pasti Kayak akan Aspili. tetap ada lah pemain-pemain senior kayak pasti Cole Palmer juga semua kan Cole Palmer. Tapi secara salary pemain Chelsea itu rata semua loh. Maksudnya nggak ada yang jomplang segala macam. Paling gede sekarang pemain Chelsea itu Sterling. Setahu gue gajinya paling gede masih Sterling paling gede. Oh Sterling good. Masih di Chelsea, loan terakhir di Arsenal. Udah balik kan? Iya. Udah Maksud gua bisnisnya tuh memang kayak bayar gede di awal gitu. Sedangkan kalau yang lain beli Sterling. Iya. loan itu. Dan gajinya tuh musim lalu dominan di Chelsea. Dominan Chelsea. Iya, gede banget gaji Sterling. 300 ya? Gede banget. Sterling tuh gede Iya, banget. 300.000 sekali main, tarkam kali. Kayak Evan Dimas. Iya gitu maksud gua. Oke dia beli dengan harga mahal tapi kontrak panjang, salary-nya kecil. Maksud gua kalau secara matematis kalau dibedain sama yang lain juga apa? Enggak maksud gua kontrak biasanya dulu kan rata-rata kan 4 tahun kan, paling panjangnya 5 tahun Paling gitu. mentok 5. Paling mentok 5 tahun. Terus salary juga biasanya di atas UMR, tapi Chelsea enggak Chelsea itu rata-rata iya salary-nya sama. Dengan target Chelsea, menurut lu siapa pemain yang nggak bermain dengan ego, yang paling top of mind tim player? Di Chelsea Enggak, kan maksudnya pemain Chelsea kan nggak ada mega bintang, nggak ada bintang, semuanya bermain tanpa ego kan. Pemain top of mind-nya yang dia bermain emang selalu ngikutin arahan pelatih aja, nggak pernah selalu buat tim gitu, nggak pernah buat dirinya sendiri. Tapi pemain besar dong, jangan Iya, benar. nama random. Siapa? Reece James lah. Kan selain pemain Chelsea. Oh, selain main Chelsea, sorry. Tapi nggak apa-apa maksud gue masih valid. Sorry. Walaupun nomor 3-nya cedera. Ini apa? Tapi jatuhnya nggak pantas kalau masih punya ego kan. Iya. Intinya dia nanya, harus gue ulang nih masa Pemain selain non Chelsea. pemain yang lo tahu gitu, selain pemain Chelsea yang lo tahu nih yang main tuh buat tim, main tuh nggak tinggi lah egonya. Dari gua kali ya. Boleh. Satu nama, Harry Kane. Iya. Udah terbukti tuh kemarin. Explain. Harry Kane tuh udah terbukti kemarin gitu loh. Yang ngomong bukan gua bahkan. Kingsley Yang Coman. ngomong Kingsley Coman. Dia udah bilang gitu kan. Lewandowski we play for him gitu kan. Sementara Harry Kane set up turun ke bawah as a striker nih gitu loh. Yang notabene KPI, kalau bicara KPI goal gitu kan. Tapi dia makanya dia tetap build up ke bawah. KPI-nya deliver, tetap build up ke bawah, tetap ikut build up play. Ada satu yang kemarin rame itu video yang dia turun sampai bawah ngerebut bola tuh sampai bener-bener garis pertahanan Munchen, ya kan? Itu apa kalau bukan main buat tim menurut gue sih. Cuma kan dia pun juga sebenarnya dari Spurs udah selalu ngelakuin gitu, dia turun selalu sampai paling bawah, tiba-tiba ngasih umpan jauh banget ke Sony dulu. Makanya mungkin itu juga kenapa semenjak nggak adanya Harry Kane, Sony produktivitasnya turun, walaupun dia juga umur dan cedera. Sonny Hemingson. Iya. Sony Tulung. Nah gitu baru gue mancing namanya. Kurang Capek, iya. nggak bisa.
Sony Tulung. Kata Family. nggak tahu dia. Nanti nggak tahu. dia. Lagi nih family. 100. Itu family 100 nama Ger. FYI aja. Enggak, dia taunya Family Feud. Dia taunya tungtung Terus sahur. siapa nih selain Harry Kane? Iya siapa Gi? Lu siapa Gi? Gue nontonnya Chelsea doang. Reece James sih enggak, karena kalau kenapa Reece James? Maksud gue kemarin tuh ingat banget tuh final Conference League waktu lawan Betis. Kan Chelsea halftime kalah kan. Terus katanya ada conversation antara Reece James sama Maresca yang ngomong, udah Reece James ngomong ke Maresca, udah gue ngikutin lu aja, lu mainin gua, kita pasti menang, dibilang gitu. Terus intinya dia langsung masukin Gusto, dia langsung abis Reece James masuk langsung kebalik dari 1-0 jadi 4-1 di babak kedua. Nah menurut gua Reece James disuruh jadi DMF, oke. Maksudnya ada Gusto kan, Gusto juga di musim pertama jago banget. Tapi menurut gua Reece James dia jadi CB mau, jadi CDM oke. Maksudnya dia beneran ngasih instruction juga di lapangan gitu. Tapi juga ayo gitu. Tapi juga ayo. Udah kan? Gue satu nama tuh malah dari tim lu. Siapa? Jisung Park. Iya benar. Oh iya sih. Benar. Tapi kalau itu lebih ke instruction, lu main mark langsung di main mark. Kan nggak itu doang, dia main bola kan banyak. Ya, iya sih, cuman kan Yang kenapa nih dia jelasin deh kenapa menurut lu Jason Park? Itu selalu mau yang nggak pernah main buat dirinya sendiri, tapi selalu what's the best for the team. Dengan Sir Alex ngasih tahu di apa, dia pasti akan ngelakuin itu. Membuat Mark Pirlo ya. Herrera juga tuh, Herrera. Bener. Gue inget yang dinempelin Hazard. Katanya lu nonton Chelsea doang. Kan Herrera nempelin Hazard. Yeah. Tapi yang Jisung Park tadi tolong sih, maksud gua itu kayak dikasih instruksi, lo malam ini nggak main bola, lo ikutin tuh Bang Gondrong, ya kan, kemana dia gerak lo di situ. Kalau gua dioper nggak ada, lo nggak main bola, ikutin, gitu kan, kurang lebih gitu deh. kurang lebih Gila lo. gue harus jawab ini soalnya ini top of mind. Bernardo Silva. Iya. Setuju gue. CDM, CAM, right mid, right back, Setuju. Pemain CM pernah semua dipegang sama dia di City, di saat di City. Ada satu lagi sih, James Milner. Iya lagi. Oh satu lagi, Jajang Mulyana. Dia dulunya striker bisa jadi back, lu bayangin anjing. Dia dari pemain profesional pertama di striker nih. Terus kemarin terakhir di Liga Indonesia dia udah jadi back, coba lu bayangin dari striker jadi back. Masih profesional dua-duanya. Itu kurang ngikutin instruksi apa lu bayangin. Jajang Mulyana tuh pemain gue bener. Mulyana nggak salah. Jamul. Mungkin itu juga definisi dia abis main bola tuh nggak tahu mau kerja apa. Jadi polisi lah. Jadi polisi lah kayak siapa kemarin kita bahas. Siapa namanya? Maldini Pali. Jamul bener. Nanti jadi headline ya. Segue dikit, di episode kemarin kan gue soal Jota kan. Ada satu hal yang lupa kalian bahas kemarin. Oh iya, almarhum Diogo. Kan jadi Liverpool itu memutus kontraknya Jota kan. Setelah meninggal Liverpool yang memutus kontraknya. Ya, emang kalau diterusin buat apa, Bu? Kalau misalnya kontraknya diterusin, otomatis void. Kalau misalnya void, Liverpool tidak punya hak untuk ngebayar gajinya Jota. Tapi Liverpool memutuskan untuk memutuskan kontraknya Jota. Dengan kayak gitu, berarti Liverpool harus bayar pesangon dong, sisa gajinya Jota dong. Oh, yang which? Ya. Kalau misalnya nggak diputus, Liverpool nggak boleh ngebayar ke keluarganya Jota. Karena Liverpool yang memutus kontrak, sekarang keluarganya Jota masih dapat gajinya Jota. Respect. Liverpool respect. Ya dengan dia nggak pensiunin nomor 20 aja. Ya berarti BP nggak bisa main di Liverpool. Kan nomor 20 udah pensiunin, kasihan BP nggak bisa main di Liverpool dong. Nomor 20 udah pensiun. Padahal cocok. Gua sudah kemarin BP mau di situ. Gantiin Jota cocok. Bener. Bentukannya mirip tuh postur. BP nggak bisa main di Liverpool, kasihan. Anjing. Kasihan BP. Nggak bisa main karena dipensiunin nomornya kan, kasihan. Terakhir Gi, buat tutup Gi. Oh udahan. Lo Chelsea musim depan akan finish di peringkat berapa? Oh, menarik nih. Yang pasti 4 besar lah. Premier League. Yang pasti 4 besar, tapi pasti pesaing juara sih menurut gua. Oh, Masuk akal. title contender. Iyalah. Iyalah, masuk akal, men. Setuju Iyalah. gua. Lebih Maksud gua dengan matang season banget, cuy. dengan season kayak gini aja yang semua orang mikir dia nggak ada, ya kan? Sekarang finish peringkat berapa?
Ini musim pertama Maresca anjir. Iya. Kemarin. Tapi menurut gue ya, sorry. Menurut gue kenapa Maresca lebih cepat adaptif di Chelsea? Karena pemainnya bekas pemain dia di Academy City banyaknya. Emang iya? Iya, Palmer, Tosin, Lavia, Delap. Itu dia main bareng semua waktu di Academy City. Udah hafal gerakan. Udah hafal lah. Tingkah-tingkahnya. Ngocok-ngocoknya mah udah hafal lah. Iya, udah tahu nih. Udah tahu. Iya, benar. Itu. Ternyata juara Club World Cup tuh nggak menjamin masuk ke Club World Enggak. Cup di berikutnya. Enggak. Emang iya? Kan Iya. Nggak jelas aja, emang tuh turnamen nggak pantas dibanggain juga anjir. Terus turnamen liburan ya. Tapi duitnya segitu sih pantas. 120 juta Iya, hadiahnya. Itu doang yang bisa bikin itu diperhitungkan. Karena kalau nggak sebenarnya coba lo main kayak istilahnya summer camp, tau nggak lo? Iya. Buat Tapi- closing deh, buat closing. Nih jujur ya, ini pendapat gue ya. Pendapat gue jauh akan lebih seru dibikin 4 tahun sekali dapat. Kan sebelumnya kan setahun sekali kan. Ini 4 tahun sekali lebih seru. Lu bayangin aja juara champion misalkan kayak PSG udah pasti masuk nih 4 tahun lagi. Terus musim berikutnya gitu. Berarti kan kayak Ada 4 juara champion. Iya, jadi kayak semua yang jago di 5 tahun terakhir tuh akan main di situ gitu. Jadi menurut gue seru sih. Seru sih. Kalau yang sebelumnya kan cuma setahun sekali doang, tapi ini 5 tahun terakhir yang jagonya pada main semua di situ. Tapi kan masalahnya yang format lama masih ada sampai sekarang juga. Apa? Intercontinental itu Cup. Masih ya kalau itu ya? Masih. Jadi format lamanya masih ada, cuma yang ditambah. Gua nggak ngikutin kalau itu. Gue tetap nggak ngelihat faedahnya sih menurut gue. Coba lo tanya fans Munchen pasti pada sebel Benar. sama klub World Cup. Maksud gue kalau dia nggak main nggak ada tuh Musiala begitu gitu kan. Iya, kalau maksud gue di turnamen yang nggak prestisius sama sekali gitu kan. Korelasi ke koefisiensi nggak ada, ya kan? Main di kalender kosong yang orang harusnya libur. Retouch sama family. Sekarang impactnya gimana kalau nanti di season berjalan dia belum merasa liburan gitu kan? Pemainnya pada komplain. Iya sih, kalau Juve juara mah nggak gini ngomongnya. Juve kalah aja. Tapi kalau Juve juara, ini KP oke nih. Kalau MU ikut deh, ini bagus nih gitu. Tapi so far iya sih, karena ini pilot competition yang masih against tuh rata-rata tim yang Wait, gue nggak against. Gue pro. Gue sih. Sebenarnya buat endingan, gue tadinya mau nanya. Berarti kalian pro atau kontra nih ke Pro Cup ke depannya? Soalnya kan yang kayak Bang Nugi bilang, sekarang udah nggak 1 tahun sekali nih, sekarang 4 tahun sekali. Still gue 4 tahun sekalipun gue kontrak karena poin gue lebih kepada terus kalau pemain istirahatnya kapan gitu, liburannya kapan, nggak ada ya. Masa cuma mid season seberapa banyak liburan gitu kan? liburannya sekarang. Iya anjir, sisa berapa lama? Sama 3 tahun ya, 3 tahun sebelum ada Pro Cup. Tapi kan ada Euro, ada World Cup. Still dong, maksud gue kayak menurut gue nonsens aja sih. Masalahnya di level klub gitu loh. Kalau di Euro World Cup kan emang dia main bawa negara gitu kan, nggak ada alasan buat nggak ikut. Ini kan kayak lo nambahin schedule aja gitu. Tapi lu nggak mikir FIFA tuh buka lapangan kerja berarti kalau kayak gitu. Wah ini Lu bayangin deh, semua klub kayak Chelsea itu bisa ada hampir 40 pemain. Lu bayangin yang bisa jadi pemain bola profesional berapa banyak, Bro? Itu buka lapangan kerja, match-nya makin banyak kompetisi, makin banyak pertandingan, yang jadi pemain bola makin banyak. Stadion. Iya. Amerika lagi banyak, tingkat kemiskinan lagi tinggi. GDP paling rendah. Iya nggak sih? Iya. Tahu. Jadi sebenarnya FIFA bikin pertandingan tuh buka lapangan kerja menurut gua. Oh gitu, gua males ngobrol sama dia. Satu, suka kemana-mana. Dua, bulunya juga kemana-mana. Kesel banget, closing aja deh. Ya, itu dia dari episode kali ini. Jadi menurut kalian gimana? Pro atau kontra dengan Pro World Cup? Biarin 4 tahun sekali. Dan Chelsea musim depan akan sekompetitif apa di Premier League? That's it for today. Thank you and see you for the next episode. Bye! Sometimes maybe good, sometimes maybe